Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yulia Sipa dari kelas Manajemen 4 2020. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan kreatif dan inovatif. Kata-kata kreatif dan inovatif saya yakin tidak lagi asing mendengarnya. Istilah ini hampir setiap hari bisa dilihat atau didengar melalui berbagai media, baik media mainstream atau media sosial. Pertanyaannya adalah, apakah sudah memahami betul apakah perbedaan kreatif dan inovasi? Berdasarkan pengalaman saya di kelas perkuliahan, ketika diajukan pertanyaan tentang perbedaan kreatif dan inovatif, hampir 100% mahasiswa susah membedakannya. Jangan-jangan Anda juga sama, sulit membedakan apa itu kreatif dan inovatif. Kenapa itu bisa terjadi? Karena belum memahami benar secara konsep apa itu kreatif atau inovatif. Untuk mempermudah memahami apa itu kreatif dan inovatif, saya akan ceritakan kisah, penemuan, dan perkembangan sepeda. Silahkan Anda baca, simak, dan pahami cerita di bawah ini. Sejarah perkembangan sepeda di dunia. Saat ini, penggunaan sepeda menjadi tren kembali karena semakin sadarnya tentang menjaga kebugaran dan kesehatan diri. Tahukah Anda bagaimana asal-muasal sepeda dibuat, siapa, tahun berapa, dan dari negara mana berasal? Inilah sejarah penciptaan sepeda di dunia. Sejarah penciptaan sepeda ini saya coba himpun dari berbagai sumber. Silahkan Anda lihat terlebih dahulu gambar di bawah ini, yaitu adalah gambar awal-awal penciptaan sepeda. Sepeda pertama kali diciptakan pada tahun 1818 di negara Jerman oleh seseorang yang memiliki profesi sebagai kepala pengawas hutan bernama Baron Karl Drawitz von Schwerbronn. Sepeda tersebut dibuat agar bisa menunjang efisiensi pekerjaannya yang memiliki mobilitas tinggi. Upaya penyempurnaan penemuan sepeda tersebut terus dilakukan. Pada tahun 1839, Ik Patrick Milan, pandai besi kelahiran Skotlandia, membuat pedal khusus sepeda. Sedangkan ensiklopedia Britannica.com mencatat upaya penyempurnaan penemu Perancis, Ernest Michaux, pada 1855 dengan membuat pemberat engkol hingga laju sepeda lebih stabil. Makin sempurna setelah seorang Prancis lainnya, Pierre Laiman, 1865, memperkuat roda dengan menambahkan lingkaran besi di sekelilingnya. Sekarang dikenal sebagai pelek atau peleg. Laiman juga yang diperkenalkan sepeda dengan roda depan lebih besar daripada roda belakang. Eugen Mayer dan James Starley membuat inovasi lagi dengan membesarkan ukuran roda depannya dan disebut penny farthing. Sepeda dengan roda depan besar ini sangat populer dari tahun 1870 sampai 1880, sampai melahirkan klub dan olahraga balap sepeda yang pertama. Inovasi terakhir dilakukan pada tahun 1885 oleh orang Inggris, John Cape Starley. Karena penny farthing kurang paham, dia menggabung bentuk awal velocipede yang ukuran bannya sama dengan model pedal dan rantai. Dari situ lahirlah model pertama dari sepeda modern. Ukuran ban depan dan belakangnya sama pada pedal dan rantai sepeda. Perkembangan sepeda dari waktu ke waktu semakin baik. Tahun 1888, John Dunlop menemukan teknologi ban angin, sehingga ban tidak keras lagi. Sepeda terasa semakin nyaman, guncangan semakin kecil dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Hal-hal baru terus ditemukan,
seperti rem, perbandingan gigi yang bisa diganti-ganti, rantai, dan stang yang bisa digerakkan. Bentuk dan model sepeda mulai beragam. Mulai abad ke-19, sepeda sudah mulai banyak digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari alat transportasi, olahraga, hobi, dan berekreasi. Pengertian kreatif dan inovatif. Apakah Anda sudah membaca dengan tuntas sejarah perkembangan sepeda di atas? Dipastikan sudah membaca dulu, karena dengan contoh di atas Anda akan lebih mudah memahami apa itu kreatif dan apa itu inovatif. Yang pertama, pengertian kreatif. Silahkan Anda perhatikan gambar di samping ini. Orang nomor berapakah yang bisa dikatakan sebagai orang kreatif? Apakah nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau 6? Saya yakin jawaban Anda dengan mudah tertuju ke orang nomor 2. Begitupun dengan jawaban saya. Kenapa jawaban nomor 2? Biasanya, kalau pertanyaan tersebut saya ajukan, jawabannya karena dia melakukan sesuatu yang berbeda. Ada juga yang menjawab karena melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ada juga menjawab karena dia mampu menemukan dan mempraktikkan ide baru yang belum dilakukan oleh seorang lain. Apakah jawabannya benar? Ya, jawabannya benar semua. Orang kreatif itu orang yang senantiasa mencari cara dan ide-ide baru di setiap pekerjaan atau tantangan yang dihadapi. Kalau jawaban Anda kurang lebih sama dengan jawaban-jawaban tersebut, berarti Anda benar orang kreatif. Bagaimana sudah ketemu jawabannya? Kalau masih sulit, saya kasih kata kunci. Silakan Anda berpikir keluar dari kotak, berpikir tidak biasa. Kenapa jawabannya seperti itu? Karena cara berpikirnya keluar dari kotak, cara berpikirnya dari sudut pandang berbeda dibanding dengan kebanyakan orang. Cara berpikirnya berusaha mengoptimalkan potensi di sekitar. Cara berpikirnya akan berpikir apapun. Akan berpikir bebas selama tidak melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku. Prinsip orang kreatif, pikirkan dan lakukan apapun itu untuk menemukan solusi selama itu tidak berdosa, selama itu tidak melanggar etika. Tapi, kreativitas sangat dibutuhkan di semua aspek di kehidupan, antara lain bidang bisnis, teknologi, industri, manufaktur, farmasi, administrasi, sosial, hukum, pendidikan, pertanian, ekonomi, dan lain-lain. Definisi kreatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Makna daya cipta dan menciptakan adalah membuat sesuatu yang baru. Orang kreatif adalah orang yang mampu membuat sesuatu yang baru, baik berupa gagasan atau karya nyata yang relatif, berbeda dengan yang lainnya. Chaplin tahun 1989 mengutarakan bahwa kreativitas adalah kemampuan menghasilkan bentuk baru menggunakan metode-metode baru. Baron Karl Draws von Sherborne sebagai penemu sepeda pertama kali bisa dikatakan orang yang kreatif karena mampu menemukan ide baru yang original yang sebelumnya belum ada. Dia juga mampu menemukan atau membentuk kombinasi baru dari barang-barang seperti kayu, alas duduk, dan lainnya. Dan juga mampu melihat sesuatu dari sudut pandang baru, di mana kayu pada umumnya digunakan untuk rumah, meja, kursi, dan kayu bakar digunakan untuk sesuatu yang tidak banyak dipikirkan banyak orang. Yang kedua, pengertian inovatif. Silakan Anda ingat kembali cerita penemuan dan perkembangan
sepeda di atas. Proses penemuan sepeda dari yang belum ada menjadi ada adalah proses kreatif. Sedangkan proses pengembangan sepeda dari masa ke masa terus menjadi lebih baik adalah proses inovatif. Gambar yang pertama, sepeda terbuat dari kayu tanpa kemudi stang, sehingga tidak bisa dibelokkan ke kiri atau ke kanan. Hanya berjalan lurus tanpa pedal, bagian depannya dibentuk rupa-rupa jenis binatang. Gambar 2, inovasi yang dilakukan dari sepeda generasi sebelumnya adalah sudah mulai dipasang kemudi, sehingga sepeda mulai bisa diarahkan. Sudah mulai ada tempat duduk khusus walau alat penggerak masih sama digunakan kaki. Gambar 3, inovasi utama yang dilakukan pada gambar 3, penambahan pedal di bagian depan sebagai alat penggerak, sehingga tak lagi harus menyentuh tanah untuk menggerakkan sepeda. Ban baik semakin kesini semakin diterima oleh pasar. Dan gambar keempat, inovasi yang dilakukan dengan membuat bagian depan semakin besar dibandingkan roda belakang. Rangka sepeda berupa pipa tunggal yang mengikuti lingkar roda sepeda menggunakan bahan besi. Dan yang terakhir atau yang kelima, inovasi yang dilakukan jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Pedal didesain di bagian tengah, terhubung menggunakan rantai ke roda bagian belakang. Kaki masih bisa menyentuh tanah, sudah dalam pengereman sehingga bisa lebih aman, sehingga disebut juga sebagai sepeda keselamatan. Penemuan sepeda model ini mendorong untuk melakukan produksi massal. Jadi, inovasi itu adalah proses kelanjutan dari kreativitas. Kreativitas adalah ide dasar, sedangkan inovasi adalah proses kelanjutan pengembangan ide tersebut supaya diterima oleh masyarakat atau pasar. Seperti proses pengembangan sepeda di atas, kreativitas yang diterima di pasar adalah produk inovatif. Makna penerimaan pasar sering orang mau membeli karena kondisinya lebih baik, lebih mudah, lebih praktis, lebih kuat dibanding dengan produk sebelumnya. Contoh lainnya dari inovasi adalah proses pengembangan handphone menjadi lebih baik. Semakin kesini, semakin diterima oleh pasar, semakin berorientasi pada kebutuhan konsumen, yaitu barang kuat, fitur lengkap, berkualitas, dan harga lebih murah. Proses inovasi tersebut dari HP yang hanya bisa untuk telepon saja menjadi bisa pengiriman pesan teks juga atau SMS. Dulu HP hanya bisa SMS dan telepon, terus berkembang menjadi menyetel MP3 dan video. Yang ketiga, perbedaan dan persamaan kreatif dan inovatif. Antara kreatif dan inovatif, sesuatu yang berhubungan tapi memiliki perbedaan berdasar dan juga memiliki kesamaan makna. Perbedaannya, kreativitas adalah awal munculnya ide baru yang biasanya masih sederhana, sedangkan inovasi adalah kelanjutan atau implementasi dari ide baru tersebut yang biasanya dengan kondisi yang lebih baik. Perbedaan yang kedua yaitu kreativitas itu memecahkan masalah yang belum ditemukan, membelah batasan dan asumsi umum, menggabungkan hal-hal lama yang seolah-olah terpisah menjadi sesuatu yang ada hubungan. Sedangkan inovasi melanjutkan ide atau menjadi lebih ekonomis, lebih praktis, dan lebih murah. Persamaannya, yang pertama, kreatif dan inovasi sama-sama membawa nilai kebaruan sesuatu yang berbeda. Yang kedua, kreatif dan inovasi sama-sama memberikan dampak perubahan pada lingkungan sekitar, baik skala kecil atau skala besar. Dan yang ketiga, kreatif dan inovasi
sama-sama memberikan nilai tambah bagi suatu produk, membawa sesuatu yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Yang terakhir, hubungan antara kreatif dan inovatif. Kreativitas dan inovasi keduanya memiliki hubungan yang berkelanjutan. Hubungan dengan proses yang berurutan. Kreativitas adalah ide awalnya, sedangkan inovasi adalah proses kelanjutan ide awal tersebut sebagai penerjemahan praktis dan implementasi untuk menjadi semakin baik. Sekian hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.